Rasulullah SAW melanjutkan di dalam hadisnya, wa huwa syahrus sabr was sabru thawabuhul jannah. Bulan Ramadan bulannya sabar, ya. Bulannya sabar. Was sabru thawabuhul jannah. Dan kesabaran pahalanya surga. Ini salah satu amalan yang di surga nggak ada timbangannya. Di surga nggak ada timbangannya. Maksudnya apa? Kalau sholat masih ada timbangannya, pahalanya seperti apa? Puasa masih ketemu puasa, pahalanya seperti apa? Tetapi sabar itu nggak ada timbangannya, nggak ketahuan nominalnya berapa, nggak ketahuan pahalanya berapa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak-banyak latih sabar di bulan Ramadan. Was-sabru thawabuhul jannah wa huwa syahrul muwasah. Dan Ramadan bulannya untuk dermawan, jemaah sekalian. Ini kita disuruh untuk dermawan. Kata Sayyidah Aisyah, kana sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang paling dermawan. Paling dermawan di dunia dan akhirat ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan makin dermawan kalau udah di bulan suci Ramadan. Wa kana ajwada ma yakunu fi dermawan di bulan suci Ramadan. Dalam riwayat lain, ajwada min rihil mursalah, kedermawanan Nabi Muhammad lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Angin berhembus itu nggak milih-milih. Nah, siapa aja kebagian sepoi-sepoi angin tersebut. Maka semua tuh Rasulullah dermawannya luar biasa. Dalam syarah yang lain mengatakan ajwada min rihil mursalah, ibaratnya kalau baru nerima duit nih, terbang lagi tuh duitnya. Kena angin, ya. Modelnya kalau kita nerima duit kita kekepin dulu, ya. Kita taruh dompet, masih mending taruh dompet ngeluarinnya. Ada yang naruh dalam hati, jemaah sekalian. Itu naruh dalam hati, keluarinnya susah dah. Baginda Nabi Muhammad SAW baru nerima terbang lagi itu. Baru nerima pindah lagi. Itu lebih dermawannya di bulan suci Ramadan. Tadi udah disampaikan di sini betapa kita membutuhkan biaya juga. Itu semata-mata dari umat untuk umat. Mudah-mudahan semuanya diberikan kedermawanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam lanjutan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dhunubihi wa 'idqa ragabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajri min ghairi an yanqusa min min ajrihi syai'. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, siapa yang ngasih makan orang buka puasa, baginya dosanya diampunin. Udah gitu lehernya udah pasti bebas dari api neraka. Kita mau menebus api neraka cuman ngasih makan orang buka puasa, artinya jalannya dimudahin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harganya nggak mahal. Kalau seandainya orang kalau mau dosa diampunin harus jual Innovanya, mungkin kita mikir-mikir, cuma sih. Kalau dia mau bebas dari api neraka, dia harus jual mobilnya, mungkin mikir-mikir. Tetapi ini cuma disuruh ngasih makan orang buka puasa, dosanya diampunin. Siapa di antara kita yang nggak punya dosa? Semuanya punya dosa. Maka ini salah satu jalannya, berbagi, ngasih makan orang berbuka puasa, ngasih makan orang berbuka puasa. Ini bukan cuma dimiliki sama orang kaya doang. Orang-orang miskin, para sahabat ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, laisa kulluna yajid ma yufattir bihi shaim. Wahai Rasulullah, enggak semua kita bisa ngasih makan orang buka puasa. Kita orang miskin, wahai Rasulullah. Gimana urusannya nih? Orang miskin pengen dapat keutamaan juga. Orang miskin pengen dapat keutamaan tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, yu'tillahu hadha thawab man fattara sa'iman ala tamratin au ala syarbati ma'in au ala mazagati laban. Kata baginda Nabi Muhammad, keutamaan tersebut bisa didapat meskipun cuma ngasih satu butir kurma buat orang yang buka puasa. Ya, masa iya orang Tebet ngasih sedekahnya satu butir kurma? Jangan kalian, ya. Lebih 3 kilo bawa satu gantang nih masjid. Kemana? Anterin. Ini buat orang yang miskin, cuma satu kurma aja bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Nah, kalau kita yang punya rezeki lebih, kasih yang banyakin lagi kurmanya. Kalau perlu kurmanya yang paling nikmat, jangan pakai kurma tahun lalu, cuma sekalian. Ada yang sedekah kurma pakai kurma tahun lalu, digigit ngelawan, keras. Kesian kayak gitu jemaah. Jemaah udah nungguin lapar dari pagi buka puasa, di pengurus masjid bagiin kormanya keras, cuma sekalian. Korma tahun lalu dikeluarin lagi. Cari beli sedekah korma yang paling murah. Jangan pakai kita punya standar. Buat orang lain kasih yang terbaik. Apa? Sukari, ajwa dan sebagainya. Ini jemaah sekalian, kasih makan yang terbaik. Satu butir kurma dapat keutamaan. Nggak mampu beliin air, tapi katanya pengurus masjid airnya udah banyak, jadi nggak usah beliin air lagi. Ya,
udah 250 dus ya, udah 250 dus insyaallah cukup ya. Jadi mau tambahin korma boleh. Susu belum ada jemaah sekalian ya, susu belum ada. Kata Rasulullah au madzaqati laban, atau satu teguk susu. Buka puasa pakai susu, cakep aja jemaah sekalian. Itu jamaah girang. Kita bikin girang orang muslim, bikin girang umat Nabi Muhammad, insyaallah kita juga mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, ini kita singkat aja deh. Kata Rasulullah SAW, wastaksiru fihi min arba'i khisal. Perbanyak 4 perkara. Ramadan perbanyak 4 perkara. Khaslatain turduna bihima rabbukum. 2 perkara mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa khaslatain la ghina lakum anhuma, dan 2 perkara kalian pasti butuh. Yang 2 perkara ini kata Rasul, syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna. Kemudian yang 2 kalian pasti butuh, tas'alunallaha al-jannah wa ta'udzuna bihi minan nar. Minta sama Allah surga, bebas dari api neraka. Makanya kita baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Itu banyak. Perbanyak baca jemaah sekalian. Bacanya bukan pas mau buka puasa doang. Kalau kita kan begitu modelannya. Zikir mau buka puasa, depan kolak, depan korma, depan es campur, bacanya kayak begitu. Udah nggak fokus jemaah sekalian. Ini disuruh perbanyak selama Ramadan. Ibu-ibu lagi masak baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Yang lagi narik gojek baca sambil jalan asyhadu an la ilaha illallah. Yang lagi di jalanan, yang lagi santai, semua aktivitas zikir yang paling direkomendasikan baginda Nabi Muhammad selama Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mudah-mudahan dikabul doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin pasti permintaan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man asba'a fihi sha'iman sagahu Allah min haudi syarbatan la yazma' ba'dahu abada hatta yadkhulal jannah," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ngasih makan orang buka puasa sampai kenyang. Orang buka puasa sampai kenyang. Artinya sampai puas, bukan kekenyangan juga ya. Sampai puas, apa balasannya? Kalau tadi cuma modal 1 kurma dapat keutamaan yang tadi, tapi kalau ngasih makan orang sampai kenyang, sampai puas, apa kata Rasulullah SAW? Sagahullahu min haudi yaumal qiyamah. Allah kasih minum itu orang dari telaga Nabi Muhammad SAW. Telaga Nabi Muhammad SAW. Para nabi punya telaga, Nabi Muhammad punya telaga Kautsar. Telaga Kautsar ini abyad minal laban ahla minal asal. Lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Jangan bayangin kayak di dunia nyelap manisnya, enggak jemaah sekalian. Enak ini pasti. Sampai dibilangin yang kebagian minum dari telaga baginda Nabi Muhammad enggak akan pernah ngerasain haus sampai dia masuk ke dalam surga. Enggak akan pernah haus. Berarti di surga udah enggak haus lagi jemaah sekalian. Terus enggak bisa minum-minum yang lain. Bukan begitu. Di surga itu minumnya itu untuk nambah nikmat aja. Ibaratnya kayak kita ngopi. Ngopi haus bukan? Orang haus minum kopi apa minum teh jemaah sekalian? Orang haus minum air putih ya. Dia mau ngeteh, mau ngopi itu buat nambah-nambahin nikmat aja. Sama di surga gitu juga. Orang udah sebelum masuk surga udah minum telaga Kautsar, dia nggak ada haus lagi. Di surga buat nambah-nambahin nikmat, madu dan sebagainya. Mudah-mudahan semua yang hadir, muka-muka yang hadir di malam pertama kelihatan lagi di malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Kita Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling indah, Ramadan yang paling berkesan, Ramadan yang paling khusyuk. Dan kita juga hadirkan orang tua kita yang biasanya selalu mendampingi kita di Ramadan tahun sebelumnya. Mudah-mudahan berkat kehadiran kita pada malam hari ini di Al-Ikhwan, mereka di alam kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Allahumma ya man waffaqa ahlul khair lil khair anhum alaihi wa fiqna Allahumma lil khair wa inna alaihi wa sallallahu ala abdika rasulika nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.